Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah khalaqakum minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna inna Allaha ghafurur rahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yusilakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa yudhillahu wa rasulahu Alhamdulillah, Bapak-bapak jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah. Marilah kita sama-sama mengucapkan alhamdulillah segala puji bagi Allah, dan kita wajib memujinya, memohon pertolongan kepadanya, mohon ampun kepadanya, dan kita berlindung kepada Allah dari kejahatan diri kita, dari keburukan amal-amal perbuatan kita. Dan siapa yang memberikan petunjuk kepada Allah, maka tak seorang pun dapat menyesatkannya. Dan barang siapa Allah sesatkan, maka tak seorang pun mampu memberinya petunjuk. Kita gabung ini ya, dalam rangka sama-sama berguna. Bukan berarti saya lebih pintar, bukan Pak. Kita sama-sama belajar menemukan ayat-ayat yang nanti kita sama-sama membaca. Ya. Ada ayat Al-Quran, satu ayat ini. Al-Quran itu sebetulnya kalau dibaca terbilang sederhana. Ya. Mungkin kalau selewat itu tidak apa-apa, kan sering. Tapi kalau kita renungkan, betul-betul dipahami secara mendalam, itu bisa luas. Makna dari Al-Quran itu bisa luas. Orang yang selalu akrab dengan Al-Quran, bahkan para ulama, ya, itu bisa berbeda-beda. Hikmahnya itu bisa ya sangat indah. Maka ya, jangan merasa bosan. Ya, kita akrab dengan Quran, nanti Allah memberikan itu yang lebih besar. Karena Quran itu ya, penuh hikmah. Mari sebagai mukadimah kita perhatikan surat Luqman ayat ke-31. Luqman ayat ke-25. Surat Luqman surat 31 ayat ke-25. Surat 31. Luqman ayat ke-25. Nanti kan banyak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa la in sa'altahum man khalaqas samawati wa la in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah.
ya'lamun. Bal aktsaruhum la ya'lamun. Dan sungguh jika engkau Muhammad tanyakan kepada mereka siapakah yang menciptakan langit dan bumi, tentu mereka akan menjawab Allah. Katakanlah segala puji bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Ayat ini sudah. Ayat ini diturunkan di Nah, Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk menanyakan bangsa Arab pada waktu itu, terutama di penduduk Mekah. Ya, Mekah. Tidak mungkin Rasulullah diperintahkan untuk menanyakan kepada orang Indonesia. Ya, tidak mungkin ya jauh dari itu, Pak. Nah, ini Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad siapakah yang menciptakan langit dan bumi, tentu orang itu akan menjawab Allah. Kenapa mereka menjawab? Karena mereka sudah mendengar. Jadi yang menciptakan langit dan bumi itu adalah Allah. Mereka sudah mendengar. Dari siapa? Dari Nabi Ibrahim AS. Jadi keturunannya itu sampai Nabi Ismail. Berita ini sudah tahu mereka. Betul? Ya. Jadi, nah Allah itu sendiri, ya, mereka ini ya, sudah mengenal Allah, tapi ada embel-embelnya, ada tandingan-tandingannya. Siapa tandingan-tandingannya? Lata, Uzza, ya, mana ya? Bisa balik? Mana? Jadi ada mereka sudah mengenal Allah, tapi ada tadi. Ayat ini relevan sampai sekarang. Siapa ayat ini? Bapak pergi ke tempat ramai. Ada nama ayat tempat ramai pasal barunya. Ya, ayat mau gede bagai Pak. Ya, gede bagai ramai. Terus dari subuh, coba Bapak dicek, dites, gitu ya. Kapasan gede bagai, tanya siapa yang menciptakan langit dan bumi? Pasti Allah menjawab terus Pak. Betul Pak? Pasti Allah. Dan berita itu sampai kepada mereka yang orang-orang ada di gede bagai. Ya. Apakah semua yang ada di bagai itu bertauhid semua? Mengenal Allah, bertauhid jadi satu-satunya Allah. Semua gitu. Iya. Belum tentu. Betul Pak. Ada tandingan, bisa saja ada tandingan. Mereka masih ya percaya dengan Pak. Mereka percaya bahwa rezeki itu bukan dari Allah. Betul Pak? Tapi ada tandingan. Betul kan Pak? Relevan nggak ya ini? Bisa Pak. Bahkan orang yang tidak sholat pun, ya, mereka akan menjawab siapa yang menciptakan langit dan bumi? Allah. Walaupun imannya nggak ada semuanya, tapi kalau mengenal Allah sudah tahu. Ya, pasti akan menjawab siapa yang menciptakan langit dan bumi, pasti Allah. Berarti ayat ini. Jadi sampai kapanpun, sampai hari kiamat pun manusia akan mengenal. Nah, kalau orang-orang beriman, tentu saja keyakinan ini ya, harus menjadikan dasar. Keyakinan dasar itu jangan sampai orang-orang beriman itu punya tandingan-tandingan. Nah, kenapa? Karena Allah berpesan, ketika rezeki ini dan pada dasarnya ketika makan itu adalah hujan. Betul. Hujan turun ke bumi, kemudian ya turun itu menumbuhkan tanaman-tanaman pagi
dan sebagainya, apa yang kita makan, nah itulah rezeki. Maka Allah berpesan jangan membuat tandingan-tandingan, karena rezeki itu dari Allah dasarnya, asal-muasalnya rezeki dari Allah. Maka orang-orang yang beriman tidak merasa bahwa rezeki itu dari hasil usaha. Dia pun kamu berusaha, ya kurang ya nanti rezeki dapat rezeki. Bisa dipahami nggak, Pak? Bisa dipahami nggak? Maksudnya Pak? Jadi bisa membedakan. Jadi yang didahulukan adalah dari Allah. Usaha sebagai dari amal soleh. Betul nggak, Pak? Oke. Kita lihat ayatnya, Pak. Surat Al-Baqarah ayat 22. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap, dan dialah yang menurunkan air hujan dari langit, lalu dihasilkan dengan hujan itu buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Karena itu janganlah kamu mengadakan tandingan-tandingan bagi Allah, padahal kamu mengetahui. Shadaqallahu adzim. Dasar rezeki itu dari Allah. Jangan takut miskin. Yang membuat takut miskin itu adalah setan. Makanya manusia ketika mendapat rezeki, ya cek setan dan berhasil berusaha orang menang itu setan. Ya, menaklukkan bukti kemiskinan itu setan sebagai miskin. Makanya takut usaha miskin. Saya pedagang Pak. DP bukan pedagang, makanya kan pedagang bisa dijalankan dengan ambil menjual bawah berat aja Pak pedagang. Yang gampang. Ketika kami saksi ada orang ini, kemudian nyungkeun bon Pak, bon kosong di licak. Kita bisa menguntungkan, Pak. Menguntungkan. Bon kosong kan tidak pernah orang tidak ada kerugian bersebab. Ya, kira-kira pada dia menang bon kosong. Nanti harga Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kan menguntungkan, bukan di bawah pasangan nyamikan. Makanya ada yang disebutkan jangan tolong-menolong dalam tolong-menolong dalam baik. Berat. Kalau kurang ngaji, kalau kurang paham, ya, apa yang terbaik
yang penting menguntungkan. Ya, jadi itu kan di jalanan. Walaupun pahit, ya, udah ingat karena ya, percaya dari Allah, nggak bisa Pak. Maaf. Karena ini bukan dari dia, betul Pak? Dari Allah. Apa? Makin orang ngaji nih. Lalu cek ngaji mana? Sok. Antap. Lah, Antap. dihantam saja. Dihantam. Ya. Makanya kan tadi itu memuatkan, Pak, memuatkan. Jadi ilmu itu ya, tidak bisa dijadikan iman ya, tapi ilmu itu kalau sama-sama dikuatkan dengan majelis, ya, berkumpul, maka Allah akan menolong dengan ilmu. Karena banyak orang yang berilmu, ya, tapi jauh dari majelis ilmu, ya, jauh, ya, gak bisa disolekan. Kan korup-korup itu tidak jadi bilang, korup-korup kan paham agama, Pak, betul Pak? Paham agama, paham agama. Ya. Pinter Pak, tapi mereka tidak buka. Mereka tidak bermajelis. Mereka tidak mendengarkan manusia. Mereka tidak merenungkan ayat-ayat Allah, sehingga hampir bisa setan masuk. Nah,